Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana bagi pelaku peretasan di BPJS Kesehatan. Latar belakang kasus kejahatan peretasan yang terjadi di Indonesia ini menjadi persoalan yang layak untuk diteliti. Salah satunya peretasan data penduduk yang berjumlah 279 data yang berhasil dicuri dan dijual di situs online. Kasus ini terjadi di BPJS Kesehatan. Risiko kejahatan berpotensi terhadap kehilangan sistem informasi data dan mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Keadaan yang demikian terjadi karena belum adanya lembaga atau penegak hukum yang dapat memproses persoalan tersebut. Pada zaman yang modern ini, perkembangan teknologi begitu cepat. Semua bisa dikerjakan hanya dengan bermodalkan internet, mulai dari berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan bekerja. Terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya semua bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat, dan untuk dampak negatifnya, masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan dalam menggunakan teknologi ini, dan akhirnya terjadilah kejahatan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Menurut George 2005, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker, dan script kindi untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan paling sadis di mana pelaku kejahatan melakukan perusakan dan penghancuran terhadap suatu data. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data berjumlah 279 data, di mana data ini dicuri dan diperjualbelikan di situs online. Oleh karena itu, pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi kasus kejahatan ini. Pengertian tindak pidana. Menurut Mojalno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, mana disertai ancaman sanksi, yang berupa pidana tertentu barang siapa melanggar larangan tersebut. Kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan akses oleh pengganti internet itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Elsa. Motif pencurian data. 1. Pada umumnya bisa dilihat dari adanya peluang dan keamanan pada sebuah sistem. 2. Kurang waspada terhadap email yang diterima. Maka dari itu waspadalah terhadap email yang diterima. Pastikan Anda mengetahui identitas pengirim. 3. Password atau sandi yang terlalu mudah bisa menjadi salah satu motif pencurian data. Perlunya memahami prinsip keamanan. 1. Kerahasiaan proteksi informasi tersebut. 2. Eavesdropping. Serangan ini bertujuan untuk mengetahui informasi data yang bersifat private atau public dari pengirim atau penerima rahasia tersebut. 3. Monitoring. Dalam serangan ini di mana penyerang bisa membaca data rahasia, namun ia tidak bisa mengedit data atau tidak bisa memodifikasi datanya. Pasal-pasal tindak pidana. Pertama ada pasal 362 menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang kedua ada pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tahu melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.